Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita masuk di simulasi ya, di Arduino ataupun di Proteus ya. Nah, silakan buka atau buat seperti ini ya. Jadi ada LCD kemudian Arduino Uno ya, yang sudah kita praktekkan minggu sebelumnya. Kalau sudah, tinggal ditambahkan. Ini ada resistor variabel ya. Jadi resistor variabelnya masuk di pin A0 ya, A0. Nah, nanti ada di sini resistor variabel. Kalau kita perbesar, itu ada tegangannya. Kemudian potensiometernya kita mainkan nanti, sehingga 5 volt ini kita bisa mainkan tegangannya dari 0 sampai 5 volt dengan cara membuat seolah-olah sebagai pembagi tegangan ya, sehingga kalau saya maksimalkan tegangannya ke atas, maka tegangan akan mendekati 5 volt. Kalau saya minimumkan ke bawah resistor variabelnya, maka tegangan mendekati 0 volt, seperti itu. Oke, kita tambah resistor variabel. Resistor pilih pot HG ya, pilih yang pot HG, klik OK. Pot HG aja, aktif, yang ada tulisannya aktif ya, saja. Kemudian kita hubungkan ke pin A0 ya. Oke, kemudian ini terhubung ke power ya, ini ground. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita menulis programnya ya, ini sudah ada programnya di modul. Silakan Anda coba. Ini adalah membaca nilai ADC ya, sehingga nanti jika di sini ada tegangan yang di input analog ya, sehingga nanti yang muncul di sini adalah pembacaan nilai ADC-nya ya, pembacaan nilai ADC-nya. Oke, ini diketik INT, ketik INT. Jadi ini tidak semua ya, ini sensor pin tidak usah, ini sensor value saja, sensor value. Oh, sensor pin juga ya, karena A0-nya. Oke, kita ini INT sensor pin dengan 0 ya, untuk ADC-nya A0 ya. Kemudian INT sensor value ya. Sama dengan 0 ya. Kita buat float ya, biar nanti dia bisa pecahan ya. Oke. Nah, kemudian kita tulis sensor value, kemudian sensor value ini kita tidak usah ya, lihat pin ini tidak usah, kita tidak pakai di model itu. Sensor value sama dengan, nah, untuk membaca atau membuat fungsi analog di Arduino Uno di A0 ya. Ini kita pakai A0, jadi kalau di sini kita pakai A0 berarti kita pakai di sini sensor P-nya adalah 0 ya.
Tapi kalau kita pakai A1 berarti di sini 1. Kalau kita pakai A2 berarti kita di sini jadi A2. Jadi aku tulis 2. Nah, karena kita pakai A0 berarti ditulis adalah 0. Oke, seperti itu. Kemudian sensor value-nya sama dengan analog read. Nah, analog read di sini adalah membaca pin ADC ya. Analog read. Nah, ini ya. Jadi membaca pin analog input. Nah, dia di mana? Di A0 ya. Sesuai di sini. Kalau kita masukkan di A0 berarti dia sebenarnya ditulis 0 ya. Cuma kita mau dinamis berarti kita masukkan sensor variabel sensor pin. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah itu nilai ADC akan disimpan di variabel sensor value. Nah, nantinya untuk menampilkannya di LCD maka variabel dari sensor variabel ini kita printkan di sensor value. Jadi, kita tulis ya. Jadi di sini kita ini dulu LCD set kursor dulu, set kursor ya. Kursor. Bentar. Kita ketik saja ini. Oke, kecil ya S-nya, kursor. Oke, kemudian di 0,0. Oke. Kemudian LCD print. Kemudian LCD print. Tutup dulu ini. Nah, kemudian LCD print ya. LCD print. Nah, kemudian ini kita tulis sebelumnya di tulisan awal ADC ya. Ini kita pertama ADC ya. ADC sama dengan atau boleh juga titik 2 ya. Seperti itu. Oke, titik koma. Kemudian LCD set kursor. Nah, ini untuk yang dicetak adalah nilai variabel sensor value-nya ya. Nah, sensor value-nya yang dicetak sesudah ADC. Jadi kita hitung A1, E0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kira-kira 5 ya. Kita coba tulis dulu 5. LCD. Kemudian print. Kemudian kita tulis kembali sensor value. Value. Oke, seperti ini. Kemudian kita delay. Oke, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi nilai nanti sensor value akan terbaca di LCD print. Ya, kita lihat nanti apakah dia tidak terlalu jauh dengan ADC. Kita running. Oke, proses running. Kita lihat. Ya, sambil menunggu proses running, untuk mendukung channel ini, silakan di subscribe channel saya ya. Subscribe dan bunyikan tanda notifikasinya. Oke? Sambil menunggu. Silakan di subscribe. Oke, error compiling. Mungkin saya klik 2 kali ya, saya coba lagi. Tadi saya diklik mungkin 2 kali untuk compiling, makanya dia tertulis error compiling. Oke. Nah, tadi ada tulisan error compiling karena saya menekan verify-nya sebanyak 2 kali. Oke, kita copy .x-nya. Oke. Kemudian kita ke sini.
Oke, kita jalankan coba. Running. Oke, nah seperti ini ya. Sini ada tulisannya sudah ini. Kalau terlalu jauh, kalau Anda lihat terlalu jauh ADC, ini kan hitungannya 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Makanya di sini di tulisannya gini 5.0. Kalau terlalu jauh Anda bisa mengubah 4.0. Compile lagi. Oke, kita coba. Nah, ini ya, pas ya. Jadi ADC-nya 512. Nah, ini ADC-nya 512. Berapa tengahnya? Nah, untuk melihat tengahnya, coba kita pakai di sini. Coba ya, kita pakai, ada ndak avometer? Ini ada DC voltmeter ya, kita pakai. Kita matikan dulu. Kita pakai DC voltmeter, kita mau lihat berapa nilai tengahnya. Ya, oke. Jadi kita pastikan berapa nilai tengahnya di sini terukur, sehingga nanti kita bisa tahu bahwa ADC-nya dengan tegangan sekian adalah sebagai berikut, ya. Nah, coba kita cek ini tegangannya di sini, kita perbesar coba ya. Kita perbesar. Nah, ini tegangannya 2, positif 2,5 volt ya. Nah, coba kita lihat ADC-nya. ADC-nya itu adalah 512. Berarti tegangan 2,5 volt. Coba kita lihat. Tegangan 2,5 volt. ADC-nya 512. Coba kita lihat sesuai dengan perhitungan teorinya yang sudah kita pelajari. Coba kita lihat ya. Coba 1023 tegangan yang terbaca ya. Kita pakai kalkulator. Oh, ini sudah ada di sini. Coba kalkulator ya, kita ini. Oke, tadi tegangan yang terbaca berapa? Tegangan yang terbaca adalah, coba kita lihat, 2,5 volt. Oke, 2,5 volt. Apa betul enggak 1512? Kita cek pakai kalkulator. Jadi tegangan terbacanya berarti 2,5 ya, berarti 1023 dikali tegangan terbaca berapa? 2,5 ya, sama dengan 2557,5 dibagi tegangan sumber. Tegangan sumbernya ini berapa? 5 volt. Kita bagi 5. Nah, 511. Kalau kita bulatkan 512 ya. Jadi ini 511 kita bulatkan jadi 512. Jadi kalau kita lihat hasilnya di Proteus itu 512. Nah, terkadang memang ada tidak sesuai ya. Misal ada yang ditulis di sini, ada yang tertulis 511, ada yang 512. Nah, itu tadi di Arduino namanya ADC itu ada bitnya ya, bit ADC. Jadi dia bisa tertulis 511, bisa juga tertulis 512 ya. Jadi ada pembulatan. Jadi terkadang juga ada error ya. Terkadang tegangan yang dihasilkan di seharusnya kalau kita konversi ya, di sini 2,5 volt untuk analognya, pada saat di ADC-nya bisa jadi tertulis 2,49 volt. Karena itu tadi, karena namanya ADC terdapat nilai error ya, nilai error. Jadi bisa dia tertulis 2,5 volt, bisa juga 2,53 volt dan seterusnya, bisa lebih bisa kurang. Itu tadi karena ada error. Ya, seperti itu. Nah, coba kita lihat lagi, kita rubah di sini di potensionya. Kita rubah coba ke 3 volt. Oke, nah ini 3 volt. Nah, coba kita lihat ada perubahan enggak di sini? Nah, ini ada perubahannya 614 ya. Jadi ketika dia 3 volt di analog input yang masuk, maka yang di ADC-nya terbaca adalah 614. Coba kita hitung pakai kalkulator. Kita nolkan dulu sesuai dengan teori. Oke, berarti 1023 dikali 3 volt dibagi 5 sama dengan 613. Nah, di sini ada 613,8. Coba kita lihat. Nah, di sini 614 berarti ini ada pembulatan ya. Jadi ini
613 dibulatkan menjadi 614. Oke, 614 bit. Seperti itu. Jadi, ini adalah input analognya masuk, dan ini adalah pembacaan ADC-nya. Nah, tapi biasanya kan yang kita inginkan seperti di avometer digital itu kan kita tidak mau yang terbaca di LCD-nya ADC-nya ya, tapi yang terbaca adalah langsung kalau bisa nilai tegangannya. Oke, seperti ini ya, langsung tertulis nilai tegangannya berapa. Nah, yang kita ingat seperti itu. Jadi seandainya di sini tegangan analognya adalah 3 volt, nah kita mau di sini selain ADC-nya juga tertulis nilai tegangannya 3 volt. Nah, itu seperti apa caranya? Nah, caranya itu sudah sudah ada di tugas percobaannya. Itu tugas percobaannya adalah silakan Anda konversi nilai ADC menjadi nilai tegangan kembali ya di Arduino-nya di nomor 1. Nah, bagaimana caranya? Untuk nomor 1 ini caranya adalah supaya nilai tegangannya muncul di sini ya, tidak hanya ADC-nya. Maka kita lihat rumusnya ini. Ya, ini kita bisa balik ya. Jadi tegangan terbaca kita bisa balik dengan cara ADC dikali tegangan sumber dibagi 1023, atau bisa juga tadi tegangan ADC-nya ya, ADC-nya yang terbaca ya, oke, dikali tegangan sumber jadi kita balik saja, ini tegangan terbaca sama dengan ADC dikali tegangan sumber dibagi 1023. Oke, nah tegangan sumbernya berapa, atau bisa juga tegangan sumber dibagi 1023 dikali ADC-nya atau resolusi bit ADC-nya ya. Kalau kita lihat 5 dibagi 1023 adalah 4,9 atau 0,0488 volt ya, dikali dengan ADC-nya. Bisa seperti itu ya. Jadi bisa seperti itu, jadi 0,00488 dikali dengan ADC-nya. Contoh misal yang kita sudah coba tadi, kalau dia di Proteus 3 volt, maka yang terbaca lah 614. Nah, kira-kira berapa tegangannya kalau 614? Nah, caranya apa? Dengan cara teori tadi, tinggal dikalikan dengan 0,00488 volt ya. Jadi saya kalikan ini dikali 0,00488 ya. Sama dengan 2,99 atau mendekati 3 volt seperti itu ya. Jadi tinggal menambahkan di programnya, yaitu mengalihkannya ya. Jadi ini sudah ada sensor value, berarti ini tegangan. Nah, tegangan tadi apa rumusnya? Untuk dikonversi itu adalah nilai terbaca DC dikali dengan 0,0488, atau bisa juga ADC dikali dengan tegangan dibagi 1023. Nah, ini sudah ada, bisa juga dibagi 1023 kali ADC ya. Jadi ini berarti sudah kita bagi dulu, atau bisa langsung pembagiannya berapa di sini, 0,0488 ya. Sensor value berarti 0,0048 ya, dikali dikali dengan sensor value. Nah, seperti ini. Nah, ini tengahnya kita deklarasikan lagi. Deklarasikan bisa di float ya, kita koma sini tegangan. Oke. Kemudian di sini kita coba dulu, di sini ADC-nya di bawahnya ya, di pin bawahnya saja kita tambahkan. Jadi ini ADC-nya, Ctrl C. Berarti di bawahnya itu, ini kan kolom koma baris, berarti baris bawah 0,1. Ini kita kasih tegangan, kemudian tegangan nanti kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, berarti 8 yang kita masukkan 8 ya. Kita hitung lagi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dan ini berarti 9 ya, maaf ini 9 berarti. Nah, yang di print adalah masukkan adalah ke tegangan. Oke, seperti itu. Nah, kita coba compile.
Nah, oke, seperti itu. Coba kita running. Apakah sudah muncul tegangannya? Nah, ini sudah muncul ya. Nah, coba kita lihat. Oh, ini dia muncul di atas. Berarti ada kesalahan. Kita belum merubah tadi. Ya, kita belum merubah. Di sini berarti 9,1 ya. Ulang, tadi belum diubah, masih di baris 0, kita belum berubah ke baris 1. Nah, oke, kita lihat running. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi, kalau kita coba klik sini 3,0. Nah, ini 2,95. Nah, ini saya katakan tadi. Di sini di analog inputnya 3 volt, tapi pembacaan tengahnya di ADC-nya ternyata 2,95. Nah, itu memang seperti itu, tidak masalah. Memang yang namanya ADC ya terdapat error karena ADC-nya Arduino ini cuma 10 bit ya. Jadi ada errornya. Semakin tinggi nilai ADC, ada 10 bit, 16 bit, 32 bit, maka dia semakin mendekati nilai realnya. Seperti itu. Jadi ini 2,95 itu sudah sama dengan 3 volt seperti itu. Jadi tidak masalah ya. Sebenarnya harusnya 3 volt tapi di sini 2,95 ya. Seperti itu memang kalau ADC Arduino Uno terdapat error ya. Jadi ada error sedikit sekian persen sehingga seharusnya 3 volt menjadi 2,95. Seperti itu untuk kasusnya ya, ADC dari Arduino. Jadi kita bisa untuk di nomor 1 tadi ini ya, konversi ketegangan. Jadi kita sudah bisa lihat ADC-nya, kemudian konversi tegangannya. Nah, oke, kita rubah-rubah lagi ke bawah seperti ini. Nah, ini akan berubah juga nilai tegangannya sesuai yang ada di sini. Kalau di sini 2,8 apakah sama di atas? Di sini 2,775 ya. Ini tadi ada errornya ya, ada errornya seperti itu. Ya. Nah, untuk nomor 1. Nah, kemudian untuk nomor 2, buatlah desimplementasi ke luxmeter. Nah, ini tadi kalau luxmeter itu kan menggunakan sensor LDR ya. Jadi Anda tinggal mengganti, itu tugas Anda ya. Silakan Anda ganti dengan cara mengganti ini dengan luxmeter ya. Jadi cari saja luxmeter. Caranya pakai sensor LDR. Jadi LDR. Ini ada LDR ya. Oke. Nah, ini Anda tinggal ganti. Oke, tinggal ganti yang ini menjadi sebuah sensor ya. Nah, tinggal ganti sebuah sensor saja. Seperti itu. Nah, ininya coba kita delete dulu. Oke. Nah, ini pakai yang ini bisa enggak juga. Nah, ini bisa juga pakai yang ini ya. Jadi ada dua cara. Bisa tadi pakai yang ini ya, ataupun pakai yang tadi ya. Nah, itu Anda silakan kerjakan. Ini lagi running. Oke, kita tunggu. Ya, jadi programnya tetap sama ya. Yang berubah hanya ininya. Oke. Nah, seperti ini. Anda bisa pakai yang ini. Saya hapus semua dulu. Jadi Anda bisa pakai yang ini ataupun pakai yang ini ya. Jadi untuk nomor 2, programnya tetap sama dengan yang nomor 1, tinggal hanya Anda mengganti sensor LDR-nya. Oke? Nah, nanti Anda analisa bagaimana perubahan nilai dari ADC dan tegangannya dengan cara bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini ya, dengan cara memainkan nilai yang ada di ininya ya, cahayanya yang ada di sini. Oke, saya tunggu untuk laporannya. Silakan Anda
upload di Google atau masukkan di Google Classroom. Oke, demikian praktek kita. Jadi silakan membuat tugas dalam seminggu ini ya. Jadi nilainya sampai 1 minggu. Saya tunggu minggu depan insyaallah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.